Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya an ashabil a'raf, tentang ashabul a'raf. Manhum? Siapa itu mereka? Ada namanya ashabul a'raf nanti di akhirat. Siapa itu ashabul a'raf? Ada orang nanya kepada Ibnu Abbas. Wa mal a'raf, dan apa yang dimaksudkan a'raf itu apa? Dinamakan a'raf itu apa sih? Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan ammal a'rafu fahuwa jabalun bainal jannati wan nar. A'raf itu adalah gunung, sebuah gunung nanti yang letaknya antara sorga dengan neraka. Ada gunung antara sorga di tengah-tengah. Wa innama sumiyal a'rafu li'annahu musyarrafun 'alal jannati wan nar. Dinamakan a'raf itu karena dia menjulang tinggi dia antara sorga dan neraka. A'raf itu artinya tempat tinggi, karena dia tinggi, namanya gunung ya tinggi. Wa alaihi asjarun wa thimarun wa anharun wa uyun. Di dalamnya ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai, ada mata air, ya indah juga kayak di dunia gitu. Namanya pegunungan kayak begitu kan, hijau, itu namanya a'raf. Pegunungan, letaknya antara surga dan neraka. Hijau, asri, enak dipandang, ada sungai, buah-buahan banyak di situ. Tapi bukan surga, bukan. Itu masih di luar surga, bukan juga neraka. Di luar neraka dia. Orang antara surga dan neraka letaknya gunung itu. Itu namanya a'raf. Wa ammar rijalul ladzina yakununa alaihi. Nah, adapun penghuni-penghuninya siapa itu a'raf? Orang-orang yang bakal ada di a'raf itu siapa? Fahum rijalun kharaju ilal jihadi bi ghairi ridha abaihim wa ummahatihim. Nah, yaitu orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Keluar dari rumahnya pergi untuk berperang membela agama Allah, tapi enggak diridhoi orang tuanya, bapaknya sama ibunya. Itu tempatnya. Dia berjihad membela agama Allah, berjuang mati-matian, tapi orang tuanya enggak ridho. Itu enggak sampai surga, adanya cuma di a'raf. Enak sih emang, ya kayak di bumi sih enak. Pegunungan tinggalnya begitu, tapi di luar surga. Artinya keindahan a'raf itu jauh dibandingkan dengan nikmatnya surga. Belum sampai, ya paling mirip-mirip yang di dunia. Gitu. Jadi bukan di neraka juga itu. Dia berjuang di agama Allah tapi nggak dapat ridho orang tuanya. Fakutilu, kemudian dia terbunuh di jalan Allah dalam perjuangan berjihad itu. Fakutilu fil jihad, dia terbunuh dalam perjuangan itu. Famana'humul qatlu fi sabilillah an dukhulin nar. Karena sebab dia syahid tuh Pak. Dia terbunuh pada saat peperangan membela agama Allah itu, maka kesyahidannya itu membuat dia tercegah dari api neraka. Dia karena mati syahid nggak mungkin masuk neraka. Nggak mungkin. Karena dia matinya dalam keadaan membela agama Allah, dia nggak masuk neraka. Selamat dia dari api neraka. Tapi wa mana'ahum uququl walidain an dukhulil jannah. Karena dia punya salah, dia durhaka sama orang tua, dia juga nggak masuk surga. Di tengah-tengah. Mau dimasukin neraka punya pahala jihad, mau masukin surga punya durhaka sama orang tua dosanya. Akhirnya nggak ditaruh di neraka, nggak ditaruh di surga, ditaruhnya di a'raf. Ya, antara surga dan neraka di pegunungan. Udah lu situ aja dulu. Sampai kapan? Hatta yaqdiyallahu fihim amra. Sampai Allah ngasih keputusannya nanti terakhir. Ya, udah beres urusan semua nih, orang udah masuk neraka semua, udah masuk surga semua, hisab udah selesai, udah eksekusi semua, dia belum tuh masih di a'raf aja nungguin gua kapan ini masuknya. Tergantung dia, terkatung-katung masuk surga, nggak punya tiket masuk neraka, kagak bisa, orang emang dia punya pahala besar karena jihad. Tuh sampai begitu tuh. Iya kan? Pahala jihad aja sampai orang itu terhalang masuk surga hanya gara-gara dia punya salah sama orang tua. Naudzubillah, ini berat sekali. Artinya sampai akhirat itu terbawa.